si LDS. Alasannya karena menggunakan ganja sebanyak 16 gram karena sulit tidur dan untuk bisa menenangkan diri. Nah, melihat apa yang terjadi dengan artis di Indonesia, lagi-lagi artis menggunakan narkoba, gimana Om melihatnya? Itu tadi kurang pemahaman, ya. Kurang pemahaman dampak daripada akibat daripada narkoba. Sebelum puasa saya mengatakan dua arti papan atas itu masa selesai lebaran pasti akan berangkat. Kenyataannya ada alasan pembenar bagi dia itu tidak ada, karena corona dia pakai ganja dan sudah ditangkap, ditahan, pasalnya sudah jelas 112, 114, Undang-Undang 35 2009, barang bukti 16 gram ganja itu di atas SMA. Lah kok mau di asesmen, ya kan? Kasus yang lain banyak yang dibahas SMA. Kasus di bandara itu, Polres Bandara itu 0,4. Sampai hari ini nggak di asesmen. Alasan penyidiknya keluarganya tidak mengajukan asesmen. Kembali, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu adalah penyidik yang untuk mengajukan asesmen, bukan keluarganya. Kemarin dari lawyernya mengajukan asesmen. Aneh. Saya nggak tahu dikabulkan atau tidak. Jadi hukum tegakkan bagaimana versinya, ya kan, bedakan antara penyalahguna dan pecandu. Bedakan dengan kurir, dengan pengedar. Jangan dibolak-balik, kasihan masyarakat. Di bawah 1 gram banyak kali yang tidak di asesmen. 30.000 narapidana kebijakan Menteri Hukum dan HAM, ya, itu dirumahkan, dikeluarkan dalam rangka corona. Jadi jangan popularitas gara-gara pagi tidur. Memang sangat disayangkan. Sudah 1,1 ton terungkap oleh Polri. Hari ini berita 400 kg sabu di Sukabumi. Kenapa itu terus ada? Karena yang pakai itu banyak, nambah. Dia tidak sadar diri. Jangan sudah ketangkap dibilang saya ini korban, saya ini pecandu, terlambat. Sekarang masih banyak, ayo. Jangan merusak public figure yang lain, selebriti yang lain. Jangan karena takut karir, jangan karena takut masa depan. Lebih parah kalau sudah ketangkap kena narkoba, hancur. Profesinya hancur, masa depannya hancur. Ya kan? Istrinya begitu cantik, anaknya 3 gitu, ganteng-ganteng, jadi korban. Nah, buat kami marilah, gak ada jalan lain. Udah bolak-balik kita katakan, satu, kamu bertobat, berobat, gak ada jalan lain. Suatu saat Anda akan ketangkap, yakin itu dan percaya. Itu mungkin dari kami. Dari Pak, pengakuan dia sendiri kan beliau baru pakai sekitar 1 bulan, dan itu menjadi pertimbangan juga nggak sih buat mengajukan asesmen? Oh, nggak ada. Asesmen itu ada aturan lainnya. Apakah dia korban, apa dia pecandu, atau barang bukti di bawah surat edaran Mahkamah Agung. Itu 1 bulan pengakuan dia. Belum tes darah, belum tes rambut. Bisa aja dia mengaku. Saya sudah 5 tahun menggunakan, saya sudah setahun menggunakan, saya sudah 1 bulan. Itu pengakuan aja. Karena orang kena narkoba itu orang yang adil, berubah-berubah. Hari ini memberikan keterangan beda, besok beda, lusa beda. Itu ciri-ciri narkoba. Makanya penyidik harus intens terus menggali. Boleh dijelaskan lagi mungkin persyaratan dari asesmen yang disetujui itu seperti apa, Pak? Oke. Persyaratan asesmen hasil berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, BNN maupun Polri. Tak kala dia memang penyalahguna maupun pecandu, bukan kurir, bukan pengedar. Barang buktinya di bawah surat edaran Mahkamah Agung, ada kriterianya. Ya. Kalau narkotik itu ganja di bawah 1 gram, sabu di bawah 1 gram, amfetamin, ekstasi di bawah 8 butir. Itu ada kriterianya. Jadi jangan semuanya dia. Dan hasil tes urin positif. Bagaimana dia korban penyalahguna pecandu kalau tes urinnya negatif? Nggak nyambung. Itu semua penyidik udah pinter lah, kalau saya diajarin. Dudukkan aja pada porsinya.
sampaikan kepada media. Kalau dia kurir, dia pengedar, dia bandar, dia penyalahguna, dia pecandu. Jadi pemahaman ini perlu. Jadi jangan versinya beda-beda. Hari ini keluar berita beda, besok beda. Ya kan? Nanti minta asesmen beda lagi. Sudah ada ketentuannya. Mas Polo dan Mas Desi mungkin melihat fenomena lagi artis yang ketangkap menggunakan narkoba. Miris nggak sih melihat fenomena yang terjadi dengan artis kita saat ini, apalagi ini artis muda? Ya, ini berita memprihatinkan. Dan ini kali yang kedua artis yang sebetulnya saya idolakan ya. Kenapa harus salah mempunyai pemahaman tentang narkoba? Mereka itu atau beliau-beliau itu orang-orang pinter, orang cerdas yang seharusnya paham dengan persoalan narkoba, ya kan? Atau bahkan harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pemahaman tentang narkoba kepada masyarakat luas yang sampai hari ini, makanya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketum GPAN, masih ditemukan banyak narkoba-narkoba yang jumlahnya tidak sedikit. Itu ya karena masih banyak dan tingginya tingkat permintaan atau masih banyaknya para pengguna. Ini tidak akan pernah selesai kalau pemahaman itu tidak segera disampaikan berulang-ulang atau mengulang-ulang terus, ya kalau pemahamannya nggak nyampe kan, yang namanya permintaan itu kan masih tinggi. Nah kalau permintaan masih tinggi ya barang-barang itu masih ada aja ditemukan, ya kan. Ya ini saya katakan memang tadi seperti yang disampaikan Pak Ketum BPN, Pak Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi, bahwa apa ya, cuma ada syarat berobat atau bertobat itu aja. Utamanya bagi pengguna yang pasti tinggal nunggu waktu untuk ketangkep. Polisi kita itu polisi yang nggak main-main soal narkoba. Jadi kalau masih ada yang mengatasnamakan boring atau bosen, apalagi saya di awal pada waktu kita membagikan paket-paket untuk sumbangan terhadap terdampak COVID itu kan sudah saya sampaikan, jangan di kesempatan ini lantas kita bisa dengan bebas menggunakan narkoba sebagai alasan karena kita terdampak COVID. Ini kan satu pemahaman yang atau satu ungkapan yang jelas-jelas nggak masuk akal. Orang cerdas beliau-beliau ini masih ya kan menggunakan situasi sebagai alasan, ya kan. Dan udahlah, saya sampaikan lagi bahwa kalau yang namanya orang sudah terkena narkoba, hancur masa depan, ya kan, hancur karir, hancur keluarga. Yang paling fatalnya adalah ketika keluarga kita hancur. Ya, jadi saya kepengen sampaikan sekali lagi himbauan kepada teman-teman yang masih menggunakan, udahlah, ya, udah nggak keren. Ya, saya bilang udah nggak keren. Hari ini kalau masih pakai narkoba itu berarti kita membodohi diri sendiri, ya, membodohi diri sendiri, dan berarti kita tega membiarkan kehancuran khususnya keluarga kita. Karir kita sih mungkin masih bisa dimulai ya, tapi kalau keluarga sudah hancur, ya apa artinya kita berkarir, apa artinya kita lakukan semuanya, ya. Nah syukur-syukur, monggo ayo kita bergabung seperti ajakan Pak Sis, bahwa ayo kita bergabung, ya, menyelesaikan persoalan ini dengan bergandeng tangan, ya. Tanpa ada itu nggak akan pernah selesai. Sedih, miris melihat kayak begini. Jadi udah bukan kayak zaman kita dulu, zaman saya, mungkin zaman Mas Resi, orang masih bangga-banggaan, masih sok-sokan pakai narkoba karena tren atau karena segala macam. Kan kita udah tahu dampaknya sekarang ini. Apalagi kalau yang sudah bicara public figure atau artis, itu pasti kriterianya cerdas, pintar. Kalau hari ini masih ada yang pakai, apalagi khususnya teman-teman artis atau public figure, ya berarti nggak cerdas, nggak pintar. Nah jawabannya apa? Ya bodoh. Ya kalau hari ini masih ada yang pakai narkoba mah bodoh aja deh, ya. Itu ya dari saya itu mungkin. Mas Desi mungkin ada pandangan atau
melihat hal ini seperti apa? Kayaknya sudah banyak banget ya yang dijelaskan sama ketum, itu tadi sekali lagi saya katakan kalau sampai saat ini masih banyak artis yang make, itu tadi kemunduran itu yang jelas, ya kan? Satu-satunya jalan bagi mereka yang masih make, ya lah, masa sih masih kurang aja. Berapa puluh kali kita itu selalu wawancara soal narkoba khusus pada artis kan, udah sering banget. Masa iya sih mereka nggak nonton, masa iya sih mereka nggak dengar, ya kan nggak mungkin. Tapi kenapa sih kok dia masih tetap pakai aja? Bukan kita tuh sok suci, enggak, ya kan? Terus kita untuk penyembuhan, semalam saya ditelepon sama salah satu stasiun TV, bagaimana sih caranya saya sih kok bisa cepat sembuh, menghilangkan masalah itu? Satu-satunya jalan memang rehab. Rehab itu pun juga masih belum menjadi jaminan kalau tidak dengan hati nurani kita, gitu loh. Nah, iman kita harus kuat. Caranya gimana? Ya kita sering kali dikatakan Mas Polo, Pak Ses, saya sendiri, ya jauhilah teman-teman kalian yang pada make, ya buanglah itu nomor telepon, beredar, apa bandar, apa temen yang masih make. Itu jalan satu-satunya bisa terhindar dari narkoba. Kita berteman siapa aja boleh berteman. Kita jangan pandang dulu, cuman temen yang bagaimana. Nah, kalau temen itu masih pakai narkoba, kita cara menghilangkannya yaitu kita menjauh. Menjauh bukan artinya kita tuh nggak senang berteman, enggak. Gitu loh. Kita tetap berteman siapa saja. Nah, udahlah. Kayaknya kita mau ngomong mudah-mudahan ini terakhir, nggak bakalan bisa terakhir kayaknya. Ya. Gak mungkin kayak akan terakhir itu. Jadi kita capek ngomong, nah, keluar ludah di mulut itu udah. Karena apa saya ngomong begini, saya merasa menjalani gitu loh. Saya pernah ngelakuin ini. Gimana masa sih kok bisa hilang? Ya iman saya kuat masalahnya. Rehab memang, nah, itu jalan-jalan utama memang rehab, ya kan? Tapi kalau nggak dilapisi sama iman kita sendiri, kekuatan batin kita sendiri, enggak, ya udah, pulang balik katakan keluarga itu yang hancur, dia malu, ya sedih, ya mau keluar aja kayak keluarga saya, mau keluar aja mukanya seakan-akan, nah udah, saya sendiri kasihan akhirnya. Tapi alhamdulillah lah kita bergabung ke BPAN, tambah yakin saya bahwa narkoba itu tidak ada untungnya, nah, tidak ada artinya menghasilkan. Yang diuntungkan itu ya pengedar, bandar, kita yang dirugikan, kan begitu Pak. Tuh, yang punya. Om, ini dengan ancaman hukuman 5-20 tahun terhadap para pengguna narkoba, terutama ganja, itu akan memberikan efek jerah nggak kira-kira nanti ke depannya agar tidak lagi menggunakan barang haram terlarang tersebut? Hukuman itu kan wacana, hukuman itu kan duniawi. Ya, tidak memberikan efek jerah. Hukuman mati kita sudah banyak, enggak juga. Sekarang hukuman itu kan bukan balas dendam, khususnya kasus narkoba. Rehabilitasi itu udah hukuman, dan hukuman Undang-Undang Narkotik 35/2009 itu sudah saya katakan undang-undang yang sempurna.